Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom GBPRJ. Shalom. Lebih semangat lagi saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Amin. Amin. Bolehkah sebagai tanda kita bersukacita, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita saudara. Haleluya.
Saudara, kalau kita hari ini berada dalam kondisi yang baik, keadaan yang baik, maka layaklah setiap kita untuk memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan kita. Amin saudara. So, untuk beberapa saat ke depan, saya mau kita sama-sama sepakat kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat ibadah kita hari ini. Saudara setuju? Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan dan rahmat-Mu yang selalu baru atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami bawa penyembahan yang kami Tuhan. Dan kiranya pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya hari ini ada kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Ada kuasa-Mu yang menyertai setiap kami, ada kuasa-Mu yang melawan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu bertata setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah. Haleluya, amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu berdiri, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Berjemaat Tuhan bersama, angkat suaramu. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan terang, Engkau Raja mulia. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sujud di depan tahta-Mu, sujud
karya kasih. Mulia, mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Sungguh tiada, oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Sekali lagi nyatakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, sebab bagimu segala pujian Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Oh, menyatakan Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja bumi dan langit, berkorbankan. Kau berkorban bagi setiap kami Tuhan. Berjemaat Tuhan lebih lagi bersama. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Berpanggil namanya Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan dan Raja setiap kita. Bersyukur, berterima kasih seperti Kau Allah yang hebat, Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik. Sebab itu kami bawa sembah, kami bawa yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi nama Yesus. Biar tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Segenap kami umat-umat-Mu datang bawa pujian, datang bawa sembah hormat hanya bagi nama Yesus. Mari terus sembah Dia, terus agungkan namanya yang besar. Terpujilah nama-Mu, besarlah nama Yesus. Mari nikmati Tuhan siang hari ini. Terima kasih. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb.
desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness, tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is reached. Sing Jesus, Jesus Christ, my living hope. Angkat tangan kita bersama. Katakan haleluya. Haleluya, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Dengan iman nyatakan. Couldn't imagine so great a mercy. What heart of Father, such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Mari jemaat, angkat tanganmu, mari bersama nyatakan. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. One more time, sing hallelujah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Katakan hallelujah, praise the one who set me free. Jesus Christ, my living hope. One more time, say hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing Jesus, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Mari kasih tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Shalom GBI Church. Lebih lagi shalom. Seberapa banyak di sini yang bersyukur kita punya Allah yang baik, boleh lambaikan tanganmu. Allah kita adalah Allah yang setia, amin. Dia selalu ada bagi setiap kita. Sebab itu boleh katakan ke kanan kirimu, you are a friend of God. Come on. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Who am I
Yuk tepuk tangan, come on. One more time, sing it out. Lord of glory, you have won me praise. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Mari tunjuk diri sendiri, katakan. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Mari dengan satu suara, keluar. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sahabat-sahabatnya Kristus masih semangat memuji Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan ada di tempat ini. So pastikan saudara gak kasih yang setengah-setengah buat Tuhan kita. Amin. Kasih yang terbaik buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala saudara. Come on. Hey. Kami memuji Raja di atas segala raja di tempat ini, Tuhan. Nama di atas segala nama. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Mari jemaat Tuhan, siapa angkat suaramu? Bersama nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Mari katakan. Kau yang berjaya,
kompak lebih keras lagi bersama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari bersama GBI Mercy. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa, berdiri buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Indonesia adalah umat kesayangan Tuhan sendiri. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu Tuhan ada hujan pertobatan pada bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tuhan, kami berdoa buat cuaca di bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam Tuhan. Dengan iman kami mau perkatakan, hai tanah, air dan udara, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pemilu yang telah berjalan dengan lancar dan aman Tuhan. Engkau telah pilihkan seorang pemimpin Tuhan yang nasionalis dan toleran buat kami Tuhan. Yang dapat memimpin bangsa kami Tuhan, menjadi bangsa yang maju Tuhan, adil dan sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk masa transisi ini Tuhan. Tuhan juga campur tangan Tuhan, sehingga terjadi kelancaran dan keamanan untuk pemerintahan lanjutan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Seluruh jajaran menteri kabinet, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan. Kiranya ada hikmat dan takut akan Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan, semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Gembala yang begitu peka mendengar suara Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Secara khusus kami berdoa buat Gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Berkati Tuhan, lindungi Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga melalui pengembalaan hamba-Mu Tuhan, menjadikan kami Tuhan, seluruh jemaat CK7 Tuhan, hidupnya semakin layak, berkenan dan serupa dengan Engkau. Kami akan bangkit Tuhan dan menjadi terang bagi Kristus. Mari generasi Yeremia, generasi muda, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi ini Tuhan. Pakai generasi ini Tuhan untuk bisa menuai jiwa-jiwa Tuhan. Melalui generasi ini Tuhan akan terjadi banyak terobosan-terobosan Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan.
Demikianlah engkau generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan menjadi the future leader, pemimpin bangsa di masa depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mendengar dan menjawab setiap doa kami. Haleluya, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar. Di saat kita menyerukan namanya, di saat kita memanggil namanya di dalam doa, akan ada kuasa Tuhan yang turun atas setiap kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, kita datang kepada Tuhan Yesus. Saya hari ini mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita deklarasikan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus akan ada kedamaian, akan ada kesembuhan, dan akan ada kemenangan bagi setiap kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Mari angkat suaramu nyatakan. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami diberi kesempatan kembali belajar firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus Tuhan, kami tidak mungkin dapat memahami. Bawa kami Tuhan kepada mengalami firman-Mu, supaya kami makin mengenal siapa Engkau. Membawa kami makin mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Sehingga kami dapat membenci dosa lebih dari apapun juga. Tuhan tolong kami, semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Kami boleh makin serupa dengan Engkau. Kuasai setiap kami, sehingga firman-Mu yang hidup, yang akan menegur dan meneguhkan kami, akan membuat kami makin kuat di tengah zaman ini. Kami makin setia kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, tema yang saya akan bawakan pada hari ini adalah Do You Love Me? Saudara, kata do you love me sering kita tahu antara pasangan, suami istri atau pacar mengatakan, apakah engkau mengasihiku? Bagaimana ketika seorang suami yang selingkuh datang bersama istri, kemudian sang istri hanya bertanya, apakah engkau sayang kepadaku? Dan suami bilang, sayang. Lalu kemudian istri bertanya, mengapa engkau selingkuh? Tidak mudah, saudara, ketika apakah engkau mengasihiku? Dengan serta-merta kita akan menjawab, ya, saya mengasihimu. Bagaimana juga ketika anak bertanya, Mah, sayang enggak? Ketika dia bertanya, Mah, sayang enggak? Mamanya bilang, sayang. Sayang. Tapi kamu harus belajar, kamu gak boleh main. Kamu harus makan sayur. Gak boleh makan permen. Apakah anak bisa membaca sayang daripada orang tuanya? Ketika saya waktu masih kecil, Bapak Ibu, perkataan ini yang sering saya ucapkan. Ma, sayang gak? Bukan hanya sekali, bukan hanya puluhan kali, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Saya terus menarik-narik rok mama saya sambil bertanya, Ma, sayang gak? Tidak cukup bagi saya untuk mendengar iya sayang. Satu hari saudara di tengah kemelut, ribet karena memiliki 5 anak yang masih kecil-kecil. Tante saya datang, melihat saya ngambek, merengek, terus menerus. Dan dia katakan, saya kalau punya anak seperti ini, akan saya cabein. Dan mama saya ke kulkas ambil cabe, dan kemudian dia memoleskan di bibir saya. Bagaimana ketika saya bertanya, Mas sayang enggak? Lalu bukan jawaban, tetapi perlakuan. Ketika saya tidak bisa melihat antara sayang dengan bagaimana saya merasa sakit. Saudara, tidak mudah sayang yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Seringkali salah paham, baik anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak. Dalam satu film, Ngeri-Ngeri Sedap, kalau saudara sempat menonton, bagaimana keluarga Pak Dombo memiliki 4 orang anak. Anak pertama pacaran dengan orang yang bukan suku Batak, karena mereka dari keluarga Batak. Anak kedua diharapkan sebagai pengacara, tapi justru jadi pelawak. Anak yang terakhir yang bungsu yang diharapkan akan bersama keluarga, tapi justru menemani seorang bapak di Jogja. Pak Domo tinggal dengan anak yang ketiga. Pak Domo ingin sekali mengumpulkan anak-anaknya untuk pulang ke kota asal. Tapi apa yang dia harapkan tidak terjadi. Pak Domo merasa anak-anaknya tidak mengasihi dia. Tapi anak-anaknya merasa sebaliknya. Orang tua tidak paham, tidak memberi kebebasan. Saudara, perkataan do you love me? Bukankah
perkataan yang sering kali kita dengar, mungkin sering kali juga kita tanyakan. Apa itu cinta? Apa itu kasih? Menurut Agustin, Saint Agustin, Santo Agustinus, dia mengatakan kasih itu ada dua macam. Kasih yang pertama adalah caritas. Caritas adalah kasih yang mengarah kepada Tuhan. Tujuan dan cara yang kita berikan disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dan kasih yang memberi, kasih yang dengan sukarela, sukacita, karena mengasihi orang atau Tuhan yang kita kasihi. Kasih yang seperti ini pasti akan memberi kebahagiaan. Sedangkan kasih yang kedua, cinta yang kedua adalah kupiditas. Kupiditas adalah kasih yang bukan mengarah kepada Tuhan. Kasih yang mengarah kepada diri, yang bukan kepada Tuhan. Kalau sekarang kita sering sekali mendengar self-love, sudah jelas kasih itu diarahkan kepada diri. Sehingga orang merasa berhak untuk dia bisa self-healing, untuk dia bisa me time. Ya kan memang cinta kepada diri nggak apa-apa. Saudara, bagaimana di dalam 2 Timotius 3 sudah dikatakan bahwa pada akhir zaman ini orang akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi self-centered, egois, nggak peduli orang lain. Sehingga apapun bisa dia lakukan demi kehendak dirinya. Saudara, cinta yang seperti ini bukan cinta. Jadi ini yang namanya kupiditas. Kasih yang ingin memiliki, kasih yang ingin menguasai. Kasih yang dimulai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Pasti kasih yang membuat saudara bukan menggenggam orang yang saudara cintai. Pasti saudara mencengkeram karena saudara takut kehilangan. Saudara, kasih yang seperti ini pasti akan berakhir dengan kekecewaan. Jadi saudara, apa yang kita kasihi ketika kita mengasihi Tuhan? Saint Augustine mengatakan, what do I love when I love my God? Bukankah Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. What do I love when I love my God? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita cintai? Apa yang akan kita perbuat ketika kita mengasihi Tuhan? Saudara, di dalam 1 Korintus 13, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara, sekalipun kita dapat berkata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, berarti kita berbakat dan hebat, bukan? Dan merasa diri pintar. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka kita sama seperti gong. Kita hanya seperti bunyi. Bahasa itu menjadi bunyi-bunyian, tidak ada makna. Oleh karena itu, saudara, kita tahu bahasa kasih. Bahasa kasih itu bukan bahasa dalam konteks seperti yang kita ucapkan. Karena itulah yang kita lakukan. Hendaklah kasih kita bukan dengan perkataan saja, tapi juga disertai dengan tindakan di dalam kebenaran.
Jadi saudara mesti ada bukti. Bukan hanya seperti gong, hanya bunyi saja. Bukankah ada lagu yang kita kenal, kalau engkau betul-betul benar-benar sayang padaku, cukup tingkah laku. Jadi bukan hanya omong doang. Jadi saudara, kasih itu sabar. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apa itu sabar? Saudara, kita tahu bahasa Inggrisnya adalah patient. Patient itu pasti dekat dengan sakit, dengan sulit, susah, sengsara. Seorang pasien gak bisa tidur, sulit makan. Bagaimana dia ingin cepat-cepat sembuh. Jadi, betul apa yang dikatakan di dalam kata sabar itu. Karena apa saudara? Sabar itu adalah long suffering. Penderitaan yang begitu lama. Yang tidak tahu kapan selesainya. Jadi definisi sabar adalah menanti dengan tenang dan terus berharap walau dalam penderitaan. Di dalam penderitaan, kita nggak tahu kapan selesai penderitaan itu. Tapi kita harus tetap tenang dan berharap. Sampai kapan? Tidak tahu. Karena sabar adalah dapat menanti tanpa batas waktu yang pasti. Kalau orang mengatakan sudah habis kesabaran saya, jelas itu bukan sabar. Karena sabar itu tidak akan pernah habis. Sabar adalah penantian yang berhubungan dengan waktu. Waktu dia menanti, dia pasti akan mengendalikan diri. Bagaimana kalau dia menanti dengan gusar, dia menanti dengan marah-marah, jelas itu bukan sabar. Pasti berhubungan dengan pengendalian diri, dengan nafsunya. Dan itu yang akan membuat dia sabar sampai dia bisa mengampuni. Pengampunan berhubungan dengan ego. Jadi saudara, patience is bitter, but its fruit is sweet. Sabar itu pasti pahit, saudara. Kenapa? Karena di dalam kesabaran, saudara harus menanti yang gak jelas. Saudara harus menahan diri. Saudara harus menunda kepuasan. Saudara harus belajar menanti-nantikan seperti seorang petani. It takes time for the seed you plant to bloom. Saudara harus sabar bagaimana tanaman itu berkembang, bertumbuh, mekar, bahkan berbuah. Have the patience not to pluck them too soon. Saudara membutuhkan kesabaran untuk saudara nggak segera mencabut, saudara nggak segera mengambil buahnya sebelum itu matang. Jadi saudara, kesabaran juga berhubungan dengan pengendalian diri. Patience is not about how long one can wait. Kesabaran tidak berhubungan dengan berapa lamanya orang itu menanti, tapi sangat berhubungan dengan bagaimana dia menanti. Jadi dia belajar melambatkan langkahnya untuk mengikuti proses tanpa protes. Dan sabar juga saudara, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Bagaimana saudara kita bisa menanti tanpa kita menjadi marah? Bagaimana kita bisa menanti tanpa kita menjadi kesal? Saudara jelas butuh kesabaran. Anak yang mengulang-ulang kesalahan, saudara sudah memperingatkan. Saudara bahkan sudah dengan sabar saudara menanti bagaimana anak itu bertobat, tapi tidak kunjung datang. Saudara, bukankah dibutuhkan pengampunan? Sehingga waktu saudara mengampuni, saudara bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saudara bisa menerima kelemahannya, menerima kesalahannya, menerima kegagalannya. Pengampunan sangat berkaitan erat dengan penerimaan. Oleh karena itu saudara, lebih baik orang yang sabar daripada pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Jadi better to be patient than a warrior.
and better to have self-control than to capture a city. Jadi saudara, apa yang dikatakan Helen Keller? Dia seorang buta, tuli, bisu. Dia punya 3 cacat. Waktu masa kecilnya saudara, dia normal. Waktu umur 2 tahun dia menderita meningitis. Dan kemudian dia buta. Setelah itu kemudian dia tuli dan tentu akhirnya bisu. Umur 7 tahun ayahnya ingin memasukkan dia ke dalam rumah sakit jiwa. Karena dia selalu marah. Dia memakai pisau gunting untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya. Bagi dia, dunia yang tadinya terang menjadi gelap. Dunia yang tadinya ramai menjadi sepi. Jelas menderita sekali. Tetapi kita tahu akhir hidupnya, dia penerima Nobel, dia lulus dari universitas. Jadi dia mengatakan, we could never learn to be brave and patient. Kita nggak akan pernah belajar menjadi berani dan sabar. Kalau di dunia ini cuma adanya kesenangan, cuma adanya sukacita. Jadi penting sekali adanya penderitaan. Karena itu yang membuat kita sabar. Derita bagi Helen Keller menjadi cerita di dalam hidupnya. Bukankah my story is his story? Saudara, hal yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Bahkan aku punya iman yang sempurna memindahkan gunung. Kalau saya katakan jam, maka gunung itu akan jam. Saudara, bukankah saya menjadi orang yang terhormat dan dahsyat? Jika saya punya begitu banyak pengetahuan, saya akan merasa diri benar. Namun saudara, kalau saya tidak memiliki kasih, maka saya sama sekali tidak berguna. Pengetahuan yang saya punya, kepintaran yang saya punya, nggak ada gunanya. Dan itu saudara yang ketika anak saya lulus SMA, dia ingin masuk ke kedokteran. Lalu dia mengatakan, aku mau masuk ke universitas yang orang susah masuk. Saudara, mungkin saat itu dia merasa dia punya kemampuan. Dia punya pengetahuan. Dia punya kepintaran. Dan dia merasa dia layak untuk masuk ke sana. Saya katakan, kalau kamu berpikir seperti itu, Mami doain supaya kamu gak keterima di mana-mana. Karena buat Mami, lebih baik kamu tidak dipakai oleh manusia, tapi dipakai oleh Tuhan. Daripada kamu hanya dipakai oleh manusia, tapi tidak dipakai Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mau memakai orang yang sombong. Jadi saudara, kasih itu rendah hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Apa itu kerendahan hati? Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan di hadapan Tuhan? Karena hanya di hadapan Tuhan kita jadi kenal siapa diri kita. Di hadapan manusia kita bisa menjadi sombong ketika orang-orang di hadapan kita lebih rendah dari kita. Dan kita akan menjadi minder ketika orang-orang yang di depan kita adalah orang yang lebih hebat, lebih baik, lebih bagus. Oleh karena itu kesombongan dan keminderan itu beda tipis. Saudara, kita menyadari setiap aspek dalam hidup kita itu datangnya dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Dan ada andil dari orang-orang yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Jadi kesombonganlah yang akan menggoda kita untuk melihat diri kita melalui kacamata dunia atau kacamata opini orang lain. Apa kata dunia, apa kata orang. Saudara, itu membuat kita jadi nggak kenal diri, nggak tahu diri. Kalau kita ingin melihat diri kita sendiri, siapa sebenarnya, harus di dalam terang kebenaran, terang kasih Allah. Dan saat kita melihat diri kita sendiri sebagaimana Allah melihat kita, itulah kerendahan hati. Jadi kesombonganlah yang membuat malaikat menjadi iblis.
Namun kerendah hatianlah yang membuat manusia menjadi malaikat, kata Saint Augustine. Jadi saudara, kerendahan hati harus dimiliki oleh setiap kita. Efesus 5 ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat ini mendahului dari ayat, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sama seperti kepada Tuhan. Jadi bagaimana seorang istri tunduk, seorang suami juga harus tunduk. Tunduk dulu kepada Allah, baru dia bisa mengasihi istrinya, menerima istrinya apa adanya. Jadi saudara, love has the power to transform our relationship. Kasih itu akan mengubahkan hubungan kita, hubungan suami istri. Mungkin yang tadinya sudah dingin, yang sudah mulai jauh, sudah mulai hambar. Karena kasih akan kembali didekatkan, akan direkatkan. Namun bagaimana saudara bisa mengasihi suami istri? Saudara harus terlebih dulu mengasihi Tuhan. Saudara harus terlebih dulu menghormati Tuhan. Saudara harus lebih dulu tunduk kepada Tuhan. Saudara harus lebih dulu takut kepada Tuhan. Saudara, seorang istri yang tunduk kepada suami, syaratnya dia harus tunduk dulu kepada Allah. Seorang suami yang mengasihi istri, dia harus mengasihi Allah lebih dulu untuk dia sanggup mengasihi istrinya. Sehingga saudara, relasi ini kita akan belajar bagaimana Kristus sendiri tunduk kepada Allah Bapa yang mengutusnya ke dunia, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, bagaimana Allah yang dia adalah Allah yang di surga, dia nggak harus turun ke dalam dunia, tapi dia Allah yang konsisten. Ketika manusia ciptaannya jatuh ke dalam dosa, dia tidak membuang, dia tidak membuat lagi manusia lain, tapi dia menebus manusia yang sudah jatuh ini. Dia menjadikan manusia ini lagi menjadi gambar dan rupa Allah melalui penebusannya di kayu salib. Dan biarlah kita belajar mengosongkan diri, merendahkan diri. Kita sama dengan manusia lain. Tidak usah kita meninggikan. Allah yang adalah Allah, dia sendiri turun untuk menyamakan dirinya menjadi manusia. Bahkan menjadi hamba. Masakan kita tidak mau menjadi manusia yang memang dasarnya adalah manusia? Masakan kita tidak mau menurunkan diri sebagai hamba, sedangkan dia yang adalah Allah, dia juga hamba. Dia menjadikan dirinya hamba. Sehingga saudara, mari kita belajar rendah hati. Karena itu yang Allah inginkan. Kasih itu rendah hati. Yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Saat kita menjadi berkat dan kita kuat, kita anggap diri baik. Saudara, kalau kita tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, dari mana sih datangnya iri hati dan mementingkan diri sendiri? Di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Dan iri hati itu datang dari hati. Hati-hati dengan hati saudara. Hati-hati dengan hati kita. Karena memang segala perbuatan jahat, pikiran jahat, kemauan jahat, kehendak yang jahat, itu ada di dalam hati. Sehingga kenapa kemurahan hati harus kita pelajari. Kemurahan hati adalah keleluasaan seseorang untuk melakukan tindakan kasih. Sehingga ketika kemurahan hati sudah ada di dalam dirinya, maka dia akan dengan mudah, dia akan dengan rela
dengan senang hati memberi waktu, tenaga, uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saudara, itulah kasih. Karena apa? Bukti daripada kasih. Ketika saudara bisa bermurah hati. Apa lawan daripada kasih? Adalah bukan benci. Saudara, lawan daripada kasih itu adalah egois. Lawan daripada kasih adalah apatis. Ketika saudara nggak peduli sama sekali akan kebutuhan orang lain. Apa yang terjadi pada orang lain dan saudara menganggap itu bukan urusan saya. Jelas saudara, di situ bukanlah soal benci, tapi soal ketiadaan kasih, kehilangan kasih. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36? Tuhan mengatakan, waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku orang asing, engkau mengundang aku memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku ada di penjara. Lalu orang yang melakukan itu akan bertanya, Tuhan, kapan saya melakukan itu kepadamu? Dan Tuhan bilang, ketika engkau melakukan kepada orang yang paling hina, paling kecil, paling terabaikan, tersingkirkan, engkau melakukan itu untuk aku. Saudara, bukankah di antara kita dan sesama kita, di tengah-tengah itu adalah Allah? Sebelum kita melakukan itu kepada orang lain, kita sudah melakukannya terlebih dulu kepada Allah. Jadi saudara nggak mungkin mengasihi sesama saudara tanpa saudara mengasihi Allah lebih dulu. Jadi orang bisa menolong tanpa kasih. Tapi orang yang mengasihi tidak mungkin tidak menolong. Tidak mungkin tidak membantu. Karena kasih akan menggerakkan saudara untuk saudara bermurah hati. Kasih tidak akan diam. Kasih tidak akan menutup mulutnya. Mengencangkan tangannya, berpangku tangan, tapi kasih akan membuat saudara melakukan tindakan kasih. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Love is the willingness to surrender that which has value for our own life, to enrich the life of another. Kasih adalah keinginan, kerinduan, menyerahkan apa yang paling berharga buat saudara, justru untuk memperkaya orang lain. Kasih tidak akan membuat saudara hitung-hitungan. Kasih akan segera membuat kaki saudara berlari, tangan saudara terjulur, dan membuat saudara melakukan tindakan kasih. Seperti yang Saint Augustine bertanya, what do I love when I love my God? Apa yang akan aku kasihi? Apa yang aku akan cintai ketika aku mencintai Tuhan? Mari kita minta hatinya Tuhan ada di hati kita. Karena Allah adalah kasih. Maka ketika kita tidak mempunyai kasih, maka kita tidak mempunyai Allah. Kalau kita memiliki Allah, maka kita akan memiliki kasih. Kasih itu sabar, kasih itu rendah hati, kasih itu murah hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami lagi bahwa ketika kami memiliki apapun, kami dapat melakukan apapun, tapi kalau kami tidak punya kasih, itu sama saja kosong. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami, Allah adalah kasih. Kalau kami tidak memiliki Allah, maka hidup kami akan sia-sia, tidak berguna, tidak ada faedahnya. Apa yang kami lakukan tidak berguna. Ya Tuhan, tolong kami ingat ayat ini.
untuk kami memiliki Engkau lebih dulu. Kami mengasihi Engkau lebih dulu. Ingatkan kami akan kasih mula-mula. Ketika kami bertobat, kami ingin mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami ingin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi ketika kami masuk tenggelam dalam kehidupan kami hari lepas hari, sering kami lupa siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah ditebus, diberikan anugerah pengampunan. Justru kami merasa kami lebih layak dari orang lain. Kami merasa kami mampu, sanggup. Kami merasa diri pintar, baik, bahkan benar. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami menyadari siapa diri kami sesungguhnya. Berikan kami kesabaran, berikan kami kemurahan hati sebagaimana Engkau sabar. Engkau sudah bermurah hati kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh diampuni dosa-dosa kami. Sehingga Tuhan, karena kesabaran-Mu lah Tuhan, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau merendahkan diri, masuk ke dalam dunia yang kotor, yang menjijikan. Untuk kami boleh naik ke surga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengosongkan diri-Mu. Kau rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Tolong kami Tuhan terus menerus mau mengikuti teladan-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Kami mau berserah dan menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memilih, memanggil kami, yang sudah membenarkan kami, bahkan memuliakan kami, untuk kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, serupa dengan Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan, terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib.
Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan, raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini. Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini. Generasi Jeremia Tuhan, biarlah mereka dibangkitkan Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Charlotte Priyatna MPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Via Live Streaming hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana. Ibadah tayang ulang atau rerun yang akan dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandiri Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 20633382222 atas nama GBI PRJ.
Ibadah Minggu tanggal 14 April 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwa di SASPD. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junai di BSC. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Era di Chandra. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwa di SASPD. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jesa Putra SMTH. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simpan Juntak MTH. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Shalom all fathers, Dad's Love Action is back. Dad Love Action atau DLA adalah satu tindakan kasih sederhana dari seorang ayah terhadap anak ataupun istri. Tahun ini, DLA akan hadir dengan format baru, yakni berupa kompetisi atau perlombaan yang akan dilakukan oleh para ayah di setiap minggunya. Di tahun 2024 ini akan ada 36 tema DLA yang dimulai dari 7 April dan berakhir pada 15 Desember 2024. Setiap minggu, panitia DLA akan memposting satu tema DLA yang harus dilakukan oleh ayah dalam periode minggu tersebut. Diharapkan, Dad Love Action dalam minggu tersebut dapat dipost dalam bentuk foto maupun video di IG masing-masing. Juga dengan men-tag collaborate IG @dadsforlifeid.gbi.ck7. Akan ada hadiah tahapan di bulan Juni, September, dan Desember berupa dinner voucher untuk 2 pasang pemenang dan hadiah utama berupa staycation voucher untuk 2 pemenang di bulan Desember yang akan diundi dan dapat dimenangkan oleh siapa saja yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan DLA ini. Stay tuned and see you at the 7th April. Come all fathers, let's win it by loving our family through Dad Love Actions. Let's be part of these fun and exciting competitions and build strong family. 2024 is the year to arise and shine. Terms and conditions apply. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu dan Kamis tanggal 10 dan 11 April 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Cool diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 20 April 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 22 April 2024. Kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 15 April 2024 dan aktif kembali pada hari Selasa 16 April 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Seiring pesatnya perkembangan zaman, informasi dengan mudah beredar melalui media massa. Salah satunya adalah paham LGBTQ yang masuk ke dalam konten dan dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur melalui sosial media dan juga dunia entertainment. Sangat penting bagi orang tua Kristen untuk memahami isu LGBTQ agar dapat melindungi anak-anak dari paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Hari Rifum Esos MTH bekerja sama untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang LGBTQ dalam seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh? Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB di Integrity Convention Center, Mall MGK, Kemayoran. Mari Momen Dad, segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code tertera. Anak-anak di atas usia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti acara ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 15 April 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah masing-masing cabang.
Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online dimulai pada tanggal 8 Mei sampai dengan 7 Juni 2024 setiap hari Rabu dan Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 22 April 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah harap segera mendaftarkan diri melalui website www.gbprj.org. Setelah sekian lama, akhirnya tahun ini CK7 kembali akan mengadakan acara Kids Camp. Acara tersebut akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2024 di Green Forest, Bogor. Acara ini diperuntukkan bagi anak-anak yang saat ini duduk di kelas 3 sampai dengan 6 SD. Tentunya anak-anak yang harus sudah bisa mandiri ya. Acaranya pasti seru banget. Di sana anak-anak akan dibekali dengan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama, dan gak hanya itu loh. Akan ada games dengan acara yang seru banget. Pastinya ini akan menjadi momen yang tidak pernah mereka lupakan. Segera daftarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian melalui PIC Counter CK7 Kids Camp yang ada di ibadah anak masing-masing cabang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 24 Maret 2024 dan untuk harga early bird hanya dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kartu absen di kelas ibadah di masing-masing cabang. Yuk segera daftarkan anak Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kehabisan kuota ya, karena tempat sangat terbatas. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil, maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat,
Karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.